welcome again to Teens Teens On! Oke, sudah Kina. Oh, udah ya. Sudah, oke. Enggak, lu tuh selalu gitu. Teens On! Itu trademark kita. Oke. Gak apa-apa, tapi gue terima kekurangan itu. Nah, Kok sih sempurna, apa yang harus diterima? loh, emang lu gak ada kekurangan? Tidak, asik Kak. Lu pede Ya amat sih. banyak lah Kak, ya ampun. Nah ya udah, nerima dong kekurangan lu. Kenapa sih? Sudah. Akina. Coba galak banget. Oke, lanjut. Oke, kita lagi berbicara mengenai self image, Yes. ya. Gambar diri kita itu seperti apa? Dan nggak bisa kita pungkiri, yakin ya, kalau di dalam kehidupan kita itu banyak sekali kekurangan. Iya, Ya, banyak pastilah. kekurangan dan pasti ada kelebihan dong, ya. Tetapi sometimes itu it's very easy untuk kita bisa menerima kekurangan daripada orang lain. Dan malahan kita susah Terima untuk kekurangan diri sendiri. sometimes kita malah jadinya judgmental banget ya, judging ourselves gitu ya. Jadi hari ini, gue tuh mengundang seseorang yang banyak banget kekurangannya. Banyaknya begitu, banyak banget. Banyak banget. Iya. Kayak di list down itu ya HVS 4 lembar timbal balik lah. 4 lembar. Kenapa? Salah. Lembar. Halaman. Ada perbedaannya lembar dan lembar. Lembar. Lem. Ya gini biar aman. Pages? Hah? Pages? Pages. Oke, 4 4 pages. pages. Timbal balik. Oke. 5 lembar. Nah, jadi yuk, aduh dah, kita sambut aja Akina. Christian. Apaan sih? Akina. Kok sayang banyak kekurangan yang 5 lembar? Bukannya ada 5 lembar? Aku 10 lembar kalau kayak gitu. Kan jadi muncul toh. Nah, udah. Itu apa sih ngomong kayak gitu? Apa? Orang apa yang ngomong kayak gitu? Orang Medan. Oh. Orang Manado. Datang lagi Manado satu. Dasar. Ups. Oh, kalau orang Medan ngomongnya lembar. Lembar. Berarti kalau lempar. Lempar tar. Kalau injek apa injek? Pijak kakiku. Oke. Move on. Terima kasih Akina. Oke. Nah, jadi Akina adalah orang yang banyak sekali kekurangan. Jadi yuk kita sama-sama bisa support Akina. Ya well, kayaknya setiap orang pasti punya kekurangan masing-masing gak sih? Kayak Iya, pasti betul. ada aja. Dia lagi Gini deh. Enggak, tapi like for real guys. Kalau kita suruh nge-list something yang kekurangan dari diri kita, pasti cepet banget banyak. Tapi begitu suruh nge-list hal yang bagus tentang diri kita pasti susah. susah ya. Jadi gue dulu pernah kayak waktu lagi ikut tes gitu, psikotes. Terus kita disuruh nge-list down qualities kita yang bagus. Dan nge-list down kayak bad habits kita. Pas nge-list down bad habits kayak banyak banget yang gue bisa list. Begitu Berapa harus- lembar? kita 3 lembar penuh. Ya, terus pas di gue nge-list yang positive side gue kayak bingung, apa ya sisi positif gue gitu. I think it's normal ya for people to feel like that, dan lebih mudah buat ngekritik diri sendiri ketimbang menerima kekurangan diri sendiri. Artinya kita hari ini cocoknya tuh bahas soal apa ya? Kita hari ini bakal bahas mengenai self-love and self-worth. Self-love ini kayaknya lagi booming ya dalam Iya, belakangan lagi ini. Bener nggak, hits, Kin? lumayan hits lah maksudnya, tapi kita nggak mau nih sampai teman-teman miss concept of self-love tuh apa. Jadi we really want to go deep. Apa sih sebenarnya self-love itu dan gimana sih sebenarnya cara kita mencintai dan menghargai diri kita sendiri. Oke, tapi sebelumnya supaya kita lebih asyik nih, sebenarnya lebih ahui, kita akan main game dulu. Nah, kita nggak tahu soalnya, jadi yang akan ngasih tahu rulesnya dan soalnya adalah PD kita. Silakan. Hidu dedi, yeay. Ya. Jadi, jadi ini mainnya adalah pernah nggak pernah. Oke. Dan kalian harus mengangkat 10 jari kalian. Oh enggak, 7 aja deh. Oh 7. 7 aja, kebanyakan. 7 jari kalian. Jempol semua. 7 C, 7. Oh 7. Iya, ups, Christian. Oke. Jadi, Angkat 7 jempol kalian. Oke. Iya, nice kenapa sih try. selalu berasa kurang? Jadi,
ini akan ada pertanyaan pernah nggak pernah. Kalau kalian bilang pernah, artinya jari kalian harus diturunkan. Gitu ya. Siapa yang diturunkan terbanyak, dia harus menceritakan mengapa dia selalu merasa menyiksa dirinya, self-judgment, dan lain-lain. Setuju? Setuju. Ready? Pertanyaan pertama. 7 jari ya. Pernah nggak pernah? Ini 7 loh. Iya. Pernah nggak pernah selalu merasa kurang dalam hal apapun? Fisik, pikiran. Oke, udah keturun ya? Oke ya. Next. Turun kok dari tadi. Pernah nggak pernah menganggap diri kurang berguna untuk orang lain? Wow, Christian pede banget ya. Berguna banget dia guys. Oke, kita manfaatkan dia so useful to ya. create troubles. Oh, because I was made to make trouble. Hai. Pertanyaan ketiga, pernah nggak pernah menganggap diri nggak bisa apa-apa tanpa orang lain? Oh, Serius lu, Kin? Yeah, of course lah. Like who does all you don't? sampai pertanyaan sini, Kin, are you okay? Kan pernah nggak pernah kan? Oh, yeah. Kan it doesn't mean that I am. Oh iya, betul ya. That's Pernah, right. aku pernah. Alright, pertanyaan keempat. Pernah nggak pernah say thank you buat apapun yang terjadi? Maksudnya gimana? Misalnya kamu dikasih hadiah sama orang, kita kan pasti auto bilang thank you. Tapi waktu Iya. kamu yang ngasih, kamu juga bilang thank you. Nggak pernah sih, Or- saya nggak kayak gitu sih. Masa Atau beli barang, misalnya- thank you. Lagi terpuruk, bersyukur buat keadaan, thank you Oh, iya, God of or course. something. Pernah nggak pernah kan? Yes. Gue pernah sih. Pernah. Berarti turun jari. Iya, turun dong. Oke. Oke. Pertanyaan berikutnya, pernah nggak pernah ngeluh akan kehadiran Anda, your existence? Wow, Christian sangat pede ya sampai sekarang ya. Pernah nggak pernah bersyukur akan your existence? Bersyukur. Ya, that you are grateful for your existence. Oh iya. Oke. Udah. Pernah nggak pernah lebih mengasihi orang lain dibandingkan diri sendiri? Jadi lebih sayang orang lain ketimbang diri sendiri. Betul. Oh, pernah. Oke. Oh, jadi udah habis ya? Iya udah habis, Iya. kamu pasti kalah. Seperti yang kita lihat, Akina habis 7-7-nya. Iya. Artinya kamu pernah semuanya. Jadi pernah self judgment juga, tapi pernah juga self encouragement juga ya. Hmm. Nah, can you tell more about that? Jadi aku tuh waktu dari kecil kali ya, has always been a chubby kid gitu. Dari kecil tuh udah gendut gitu. Dan selama SD, SMP, apalagi SMP kelas 3 gitu, waktu orang tuh udah mulai pacaran dan lain-lain. Itu ya di sekolah saya SMP udah pada mulai pacaran. Oke. Itu kayak ngerasa left behind gitu loh, kayak teman-teman udah ada yang suka, terus gue tiap kali gue suka sama cowok, ya buru-buru cowok itu ngeliat gue gitu. Akhirnya benar-benar grow up waktu dari kecil sampai SMP tuh pede banget, bahkan kepedean. Kayak Serimil tuh pede banget sih Kin gitu. Nah tapi mulai SMP tuh mulai insecure, karena kayak ngerasa oh gila gue tuh jelek ya ternyata standar beauty standard yang ada tuh kurus tuh harus kayak gini, sedangkan kalau gue tuh berarti kurang oke gitu. Dan gue tuh juga ngerasa tadi kan gue sempat bilang kayak gue ngerasa kayak hidup gue tuh cuman ngerepotin orang gitu. Itu tuh waktu, jadi gue dulu pernah sakit, ada hubungan sama empedu gitu. Untuk yang tahu aja pernah sakit. Dan waktu masa pemulihan itu tuh gue ngeliat kayak orang tua gue, kakak gue tuh berjuang banget buat gue. Dan at that moment gue pernah bilang sama nyokap gue kayak, "Ma, I think it's better for me untuk gak ada aja ya, because ini bakal meringankan beban semua orang gitu." And that moment gue ngerasa banget kayak I'm so useless here, dan gue tuh cuman ngerepotin keluarga gue doang. Dan kayaknya lebih baik kalau gue gak ada aja gitu. And that moment itu momen yang sangat krusial dalam hidup gue dulu. Nah, tapi from there nyokap gue tuh selalu bilang family tuh memang direpotin gitu. Jadi jangan pernah ngerasa kayak lu tuh ngerepotin family, cause family emang there untuk direpotin gitu. Dan ongoing journey akhirnya gue bisa belajar berdamai dengan kekurangan gue. Ya gue coba diet, jadi gue coba gini, meskipun gue gak cantik, gue bisa unggul di bidang apa gitu. Meskipun gue gak, kayak I'm not that typical, kayak lo ngeliat gue, Ci cantik, gak gitu. Tapi ya udah gak apa-apa, gue bisa unggul di bidang yang lain gitu.
mungkin gue bisa nyanyi, or mungkin gue bisa ngelukis gitu. Jadi gue belajar untuk gak fokus ke kelemahan gue, tapi belajar untuk ngeliat, oh I do have a positive side too. Jadi panjang ceritanya ya. That's true, mantep. Ya kalau gue pribadi ya pasti ada sometimes self judgment ya, tapi nggak sampai yang kayak nggak bersyukur about my own existence. Because memang dari dulu itu ya mungkin I have a different background mungkin dengan Akina. Soalnya kan oke, tambahin satu poin dulu kan, soalnya I don't believe in Jesus Christ dulu kan. That's right. Jadi it's hard gitu untuk find my worth di saat gue tuh nggak punya satu pegangan yang kuat. Jadi for me explains. For me dari gue sendiri ya, gue mengerti sekali, maksudnya mengerti sekali kalau I have a purpose di dalam dunia ini gitu loh. Itu adalah to bless others. Jadi gue mengerti banget kalau misalnya. Tapi sometimes sudah dasar. Tapi sometimes itu yang menjadi bumerang juga sebenarnya sih. Bumerang Instagram. Kok kayaknya dia yang jadinya receh ya, bukan gue. Jadi sometimes itu sudah Akina, sudah oke, bagus. Ampun bang. Iya. Betul. Ya sometimes itu kau lempar. Dia kebanyakan gula hari ini. Sometimes itu ya itu menjadi bumerang, itu malahan gue terus memikirkan that I need to bless others. Malahannya itu terkadang gue jadi nggak memikirkan diri gue sendiri gitu loh. Gue lebih memprioritaskan orang lain dibandingkan diri gue sendiri. Every time what I'm doing is thinking about others gitu loh. Tapi malahan itu membuat diri gue itu draining sendiri. Malahan ternyata it's good ada pemikiran we are here to bless others, tapi malahan jangan lupa untuk memikirkan diri kita sendiri gitu loh. Nah gue tuh pernah pengalaman itu kayak ya every time I will honestly that I'm type of people pleaser juga ya. Maksudnya gue terus memikirkan orang lain, memprioritaskan orang lain, tapi lupa yang memprioritaskan diri sendiri. Sometimes tuh gue capek, a few times gue capek dan gue malah memikirkan gitu loh, orang lain kenapa gak memikirkan gue ya. Gue terus memikirkan orang lain tapi don't touch me. Nah Never again bro. Don't do that again. Never again. Don't do that again. Jadi sometimes tuh ya kayak yang gue malah kan ngejudge diri gue sendiri gitu loh. Dan gue mengejudge orang sekitar malahan jadinya. Kalau orang lain tuh nggak pernah memikirkan diri gue, memikirkan gue gitu. Iya, paham. Iya, so dan sampai pada waktu ketika aku mengerti bahwa gue itu want to bless others because I love people. Nggak boleh yang menganggap mengharapkan sebuah imbalan dan pamrih gitu loh. Jadi kayak after that malahan membuat gue draining. And sometimes I get stressed out juga sih sebenarnya. Nah, the moment ketika I turning back about that adalah ketika gue mengerti bahwa ketika memberkati itu jangan mengharapkan pamrih, because Jesus died for us. Itu juga nggak mengharapkan imbalan dari kita gitu loh. Dia mati buat kita, ya mati aja gitu. How marvelous the cross. Oke, lanjut. Jadi itu sih yang buat gue itu pribadi itu yang gue alami. Dan ketika gue mengerti itu adalah bahwa jangan menerima pamrih, ya just do it for people. As long yang kamu lakukan itu jangan sampai merugikan diri kita itu yang terlalu banyak. Sometimes perlu hikmat sebenarnya gitu loh. Setuju. Jangan sampai dimanfaatkan oleh orang lain. We need to love ourselves first before we love others. Kalau kita nggak love ourselves terlebih dahulu, kita nggak bisa mengasihi orang lain gitu loh. Nah, setuju banget. Nah, mungkin kita langsung masuk aja kali ya ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, kira-kira kalau tadi kan kita ngomong tentang kekurangan kita masing-masing ya. Nah, kira-kira apa aja yang udah dilakuin, usaha-usaha yang udah dilakuin untuk lu bisa memperbaiki kekurangan lu gitu. Karena kan kayak tadi, kalau gue dulu waktu I know that fisik gue gemuk dan misalkan bla 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 ada something gue nggak suka, terus dulu tuh ya, jadi gue selalu di compare sama kakak gue. Jadi kakak gue yang namanya Akira itu dia super duper pinter, like dia tuh kayaknya jenius gitu, kayak kalau diukur pakai IQ ya. Dia tuh kalau misalkan belajar something 2 jam langsung nggak nyampe 2 jam tuh udah plek. Sedangkan gue 2 jam udah baca nggak ngerti. Jadi gue dulu selalu mengconsider diri gue bodoh.
Jadi kayak aduh gue nggak ngerti, gue susah banget paham sesuatu gitu. Nah jadi cara gue untuk mengubah itu adalah pertama of course berusaha diet supaya bisa turun berat badan. Dan yang kedua yang lebih gue mau highlight adalah di saat gue tahu kekurangan gue, misalkan gue ngeliat gue ada kurang gitu dalam akademik, ya udah gue belajar gitu. Jadi gue nggak ngeliat kayak gue kurang nih terus gue kasihan sama diri gue sendiri, tapi gue kurang nih ya udah nggak apa-apa, gue memang lama belajar, gue bakal belajar 2 kali lebih keras gitu. Itu cara gue. Jadi gue tuh menerima kekurangan gue, tapi gue juga berusaha buat grow gitu dalam kekurangan itu. Kalau gimana? Yes, kalau gue I think we have the same problem ya. Kalau orang-orang, anak-anak muda saat ini tuh mereka pasti yang pertama kali mereka lihat about self love itu pasti mereka mengarahnya ke fisik ya. Ya bener ya gini, mengarahnya langsung mengarah ke fisik. Tetapi kemarin itu di episode sebelumnya kan kita udah belajar ya bahwa kita bukan jadi orang yang hanya terima nasib. Yes. Tetapi we need to develop ourselves. Yeah, kita to perlu become a mengembangkan. better and the best version of Yeah. ourselves. Yeah. Terus, nah, gue dulu itu pada saat ketika gue masuk SMP, gue tuh orangnya itu gemuk banget, gemuk. Terus kemudian dari seluruh temennya gue itu semua itu ya bisa dikatakan gue orangnya yang paling pendek, gitu loh. And sometimes gue malahan merasa menjudge diri gue gitu loh. Kenapa sih gue dilahirin pendek? Gue tuh pengen loh dilahirin jadi orang yang tinggi gitu ya kan, yang badannya proporsional. Lu tinggi kok Kak kalau lu naik atas sini. Coba mau coba gak? Oh enggak ya udah. Gue pulang aja boleh gak sih? Kayak gue dihina terus nih gue nih. Coba ukur tinggi. Oke gimana Sudah, lanjut? saya merasa dijudge. Oh iya. Dan Ya, dimana gimana? gue karena gue merasa diri gue tuh gemuk dan gue orangnya tuh pendek, diberi saran oleh orang-orang sekitar gitu loh kan, kamu coba skipping, lompat tali gitu, kamu skipping aja, kamu skipping nanti bisa tinggi, berenang atau dan sebagainya. Nah, kalau berenang kan ya kan mesti keluar gitu kan capek ya. Jadi the things yang aku lakuin itu adalah dengan skipping. Skipping dan gue jaga makan bener. Pas dari SMP ya, I never eat a breakfast at all, sedikit pun enggak. Dan sorenya itu olahraga terus, and try to diet terus skipping, itu gue bisa turun berat badan. Dan coba tebak, tinggi saya bertambah nggak? Enggak. Betul sekali. Kan buktinya sama si pendek. Emotional damage. Emotional damage. Ya kan nanya, percaya kan tambah tinggi atau enggak? Enggak lah. Kamu jujur sekali. Iya. Kamu menjunjung tinggi kejujuran ya. Iya dong. And that's the thing yang gue lakuin. Dia gue maksudnya I try to diet benar-benar untuk membuat diri gue tuh proporsional. Kemudian itu adalah the same about kepinteran ya, maksudnya yang intelektual. Gue dulu tuh di SMP itu gue tuh orangnya benar-benar malas belajar gitu, like kayak in the moment yang lagi pengen nggak belajar gitulah, SMP gitu ya. And malahan gue mendapatkan nilai yang jelek banget gitu loh. Dan gue melihat teman-teman gue sekitar semua itu, mereka semua itu rajin belajar dan punya nilai yang bagus, very kompetitif dengan nilai mereka. And then that's the thing and then ketika gue melihat kayak gitu tuh, ya gue berusaha juga sebenarnya. Ketika masuk SMA tuh gue berusaha keras untuk belajar. So ya same like you, nggak yang terima nasib doang. Ya udah kalau gue memang orang yang nggak demen belajar ya udah enggak. Tapi malahan lebih ke melawan gitu loh. Lebih ke melawan dan lebih ke mengembangkan diri, memunculkan niat untuk belajar. Nah that's the thing yang gue lakukan sih. Tapi ya sampai sekarang ya lebih ke apa ya, terima aja ya, bersyukur kalau gue orangnya nggak setinggi amat gitu loh. Ya kan? Ya cukup lah. Ya oke lah. Terus tahu nggak sih sekarang tuh ada sepatu cowok yang ada haknya. Oh ya? Iya, yang ada hak kayak 5 cm gitu loh. Oh, kirim linknya ya. Kesel gua. Ya kita bersyukur lah, kita orang yang nggak tinggi amat. Kenapa? Karena pas foto kita pasti berdiri di depan. Ini boleh diinsert krik. Nggak bisa. Kita lagi di hall. Kita bukan lagi di padang rumput. Bukan di padang rumput. Ya. Sepertinya dia mulai halusinasi, saudara-saudara. Jadi menurut lu pernah ada di titik kapan pada saat lu udah mulai mengerti dan menghargai diri lu? Kapan
exactly when. Kapan? Tanggal, jam, menit, detik, hari, Kayaknya tahun. nggak bisa nggak sih kalau kita maksudnya exact gitu, kayak menghargai diri sendiri dan self love tuh is a journey gitu. I Yeah. believe self love and accepting yourself is a never ending journey. Jadi itu journey yang akan lo terus miliki sama diri lo sendiri. Lo misalkan menemukan kekurangan yang baru, and then lo berdamai lagi, terus lo terima lagi gitu. Gue ada satu cerita nih. Jadi dulu waktu ini kayak waktu SMA ya, gue udah naksir banget sama satu cowok. Naksir banget. Terus bener-bener cowok ini tuh kayak literally ngehina gue, gembrut, lo pikir ada yang mau sama lo. Gila Itu sih. di depan gue, di depan orang banyak. Emotional damage. Dan maksudnya waktu saat itu gue kayak wah nih orang gitu. Gila, lu sakit Dan- hati gak sih? Sakit hati banget, dan saat itu gue kayak oke, gue akan bikin lo suka sama gue gitu. Wih. Ya dulu. Ya, masih SMA. Terus akhirnya? Masih labil. Terus gue diet coy. Wih. Gue diet. Udah gue diet, gue ketemu dia lagi, tetap gak suka. Jadi sebenarnya apa? Nah itu maksudnya itu mungkin cerita random ya. Cuman dari satu kejadian itu tuh gue belajar bahwa kadang tuh sebenarnya nggak ada yang salah sama diri kita sendiri, sehingga yang ngebuat orang lain ngejudge kita A, B, C, D gitu. Memang ya kalau misalkan ngomong suka-sukaan ya memang kita bukan preference mereka aja. Atau misalkan kalau soal temenan lo dikata berisik lo, ya mungkin orang itu memang gak bisa terima keberisikan lo, tapi ada orang lain yang bisa terima keberisikan lo gitu. Nah mungkin ada yang orang yang gak bisa terima randomnya gue yang petakilan dan lain-lain, tapi mungkin ada orang yang bisa menerima kerandoman gue. Jadi tadi lu bilang gue berisik dong. Iya. Oh gitu. Jadi menurut gue it's not, jadi proses menghargai diri sendiri tadi kan titik balik gue sadar ya. Yeah. Nah gue sadar bahwa memang setiap orang tuh punya preference-nya sendiri, sehingga I don't have to please everyone. Ya kalau gue udah suka sama apa yang gue lihat, dan gue udah mengecek diri gue sendiri, dan gue udah melihat kualitas-kualitas yang baik dari diri gue, dan it's enough. I have to accept it, meskipun ada kekurangannya di sana juga, tapi I have to accept it karena memang gue bukan buat semua orang gitu loh. Jadi kalau si cowok itu waktu itu nggak suka sama gue ya nggak apa-apa. Emosi gitu ngomongnya. Kok jadi Li Iya, lagi curcol guys. Maksudnya gak apa-apa ya, memang gue bukan preference-nya dia, tapi itu bukan berarti gue jelek. Itu contoh kecil ya, tapi ini bisa apply di banyak hal lain gitu, dalam lo menghargai diri lo sendiri. Jadi lo gak usah harus selalu reflect dari apa kata orang, tapi lo reflect ke diri lo sendiri. Gimana, what do you think about yourself? Kalau misalkan lo udah melihat banyak kualitas baik, ya udah, it's okay kalau semua orang kalau nggak semua orang suka sama lo, you are not for everybody gitu. Jadi love yourself, accept yourself, even if no one else could, because you're not for everybody gitu. Ya kalau lo cukup buat lo, ya lo cukup buat lo gitu. Nah jadi ya all the character yang ada di dalam diri gue tuh ya I accept it gitu. Dan ibaratnya tuh ya oke, this is me. Aku orangnya tuh kayak gini memang. Aku orangnya tuh kayak gini. Tapi bukan berarti kita yang oke, aku orangnya tuh kayak gini dan gue nggak perlu mengubah kalau ada kejelekan lebih kejelekan. Perlu banget sih. Maksudnya kita check ourselves ya. Kita perlu cek diri kita. Apa yang dikatakan oleh orang lain. Terus ya memang ada yang perlu kita ubah ya kita ubah. Tapi apabila memang itu adalah diri kita yang sebenarnya, memang ya itu udah karakter. gitu. Iya, yang penting kan kita nggak merugikan orang lain. Iya, kayak ya kalau lo mau terima Cece ya Cece kayak gini. Christian. Oh iya, Christian. Kalau mau terima Akina ya Akina kayak gini gitu kan. Iya bener. Jadi kayak lu tuh gak bisa. Oh, jadi mau diterima. Jadi lu tuh gak bisa kayak misalkan meminta orang buat suka semua part tentang diri lo gitu. They kayak don't pay for your life, right? Iya, dan misalkan kayak oh dia nggak suka gue begini, ya udah gue rubah buat dia. Jangan. Kayak maksudnya ya lo Akina dengan package-nya tuh ya ini, the negative side and the positive side gitu. Ya kan? Bener. Ya, jadi lo terima gue nyebelin. Gue harus terima masalah dalam hidup gue. Nah, gitu. Oke. Nah, misalkan tadi kan kita udah ngomong nih, there is this one point yang bikin kita benar-benar sadar gitu. And then selain one point itu juga is a journey gitu ya. It's a journey to accept ourselves. Mungkin sebelum kita lanjut, gue mau tambahin dikit ya teman-teman. Di saat kita ngomong self love and self worth, itu bukan berarti kita tahu kekurangan kita dan diem aja. Kayak oh I love myself, I will give myself anything I want to be comfortable always blah 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 blah. It's not that gitu. Self love itu adalah lo menerima kekurangan lo untuk kemudian lo berdamai
tapi juga nggak menyetop kita dari bertumbuh gitu. Acceptance. Iya, acceptance. Jadi self love itu leads to acceptance, menghargai diri lo sendiri buat kualitas yang Tuhan udah kasih ke kita. Tapi bukan berarti kita nggak grow gitu loh. Bukan berarti kita nggak grow untuk melihat sisi-sisi negatif dan berusaha memperbaikinya. Tapi kalau memang sisi negatif itu misalkan hal yang lo nggak suka, misalnya gue nggak suka gue sipit. Tapi sipit ini adalah saya bapak, saya. Tapi kalau secara sekilas kayak gue lebih sipit ya. Oh iya, ini ada bulu matanya Pak. Oh iya, oke. Nah, kalau misalkan gue nggak suka gue sipit, tapi ya gue sipit gitu. And then kekurangan gue ini ya I learn to berdamai gitu. Nah tapi misalkan satu kekurangan gue yang tadi gue cerita di awal, gue nggak suka di saat gue dibandingin sama kakak gue dan gue terkesan bodoh gitu. Ya gue nggak iya aja, tapi I learn to be better. Gue belajar lagi supaya gue nggak dinilai orang lain kurang gitu. I think so that's harus imbang gitu ya guys, kayak self love, self acceptance, tapi juga di satu sisi always growing. Develop juga kayak yang kita ngomong di awal, be the best version of yourself gitu. Oke. Dan mungkin nih, kan dari tadi kita ngomong panjang banget ya. Iya. Nah kira-kira gue mau nih kita bener-bener kasih tahu ke teman-teman yang dengar di sini, apa sih like the practical way mereka tuh bisa menerapkan self love dan menghargai diri sendiri in their life gitu. Coba start from you. What do you think? From me ya. Maksudnya I heard a lot of things about self love gitu loh. Self love. Itu kadang itu anak-anak muda zaman sekarang mereka suka sekali memakai kata self love untuk memenuhi keinginan mereka. Gitu loh. Jadi there's come one thing that calls is a self reward. Self reward. Self reward itu penting gak sih dan salah gak sih? Sebenarnya bagi gue ya, maksudnya menurut pendapat gue nih ya, maksudnya gue juga tahu ini benar atau enggak, tapi ini menurut gue self reward itu penting gitu. Itu perlu self reward. Tapi self reward itu sometimes kan anak muda zaman sekarang ya, anak-anak SMP SMA, mereka kalau udah ngomong soal self reward, dia tuh mereka kayak dugem. Enggak juga sih. Oke, ketahuan nih. Ayo lo. Kan nanya. Oh, kan nanya ya. Nanya. Nah, jadi kayak self reward itu kita kayak beberapa anak-anak mereka membeli segala sesuatu dengan impulsif gitu loh. Oh iya. Ya kan? Aduh, ngutang sana, ngutang sini. Demi beli sesuatu buat diri sendiri. Tokopedia di check out terus, Shopee semua di check out, Shopee Pay Later-nya sampai ngutangnya beberapa banyak gitu loh. Karena setiap kali kita bertanya, kenapa kamu membeli itu gitu loh? Do you really need it? Terus mereka bisa jawab dengan gampang, no I don't, but it's just a self reward for me karena I already did a good job. Tapi ternyata self reward itu ternyata perlu kita sama-sama apa juga ya, maksudnya kita pikirkan dulu apakah itu memang hal yang baik, memang hal yang kita butuhkan. Karena banyak anak muda yang kayak gitu ya, self reward itu penting. Jadi boleh self reward tapi jangan lebay, bahasa kayak gitu. So the first practical way yang gue ingin share itu adalah reward yourself. Sometimes look at the mirror ketika memang lu lagi udah yang hectic lah ya, udah hectic. I always did that kayak gitu. Ketika memang udah hectic, udah lelah, I always said to myself, thank you already did a good job today. That's good. Itu self reward juga sebenarnya. Self reward bukan yang dengan membeli barang secara impulsif gitu kan. Self itu kemudian yang kedua, need to forgive ourselves. Kita perlu memaafkan diri kita. Jangan terlalu don't too hard to yourself. Don't be too hard on yourself. Yes, don't be too hard to yourself. Kayak ya kalau memang ada kegagalan demi kegagalan, it's okay, no problem. Maksudnya every day is not a good day. Sometimes it can be bad. Life never give you honey, but sometimes it give you lemon kan. Lemon, and what you make from lemon? Lemonade lah. Okay, good job. Auntie you smart Eddie. This auntie ya. You make Uncle Matt. I'm sorry for the disturbance. No problem. Okay, back again. Nah jadi ya memang hidup itu realitanya gitu gitu loh. Enggak semuanya itu baik dan baik. Dan kan naik turun kehidupan kita itu. Ya sometimes we need to forgive ourselves ketika kita memang gagal. Contoh nih, apabila ada teman-teman yang kayak sudah belajar keras gitu loh, tapi nilainya itu tetap berada di bawah, no problem. Terus mungkin ada yang kayak kuliah gitu ya, maksudnya sometimes mungkin karena lagi ada hal-hal yang
terjadi, jadinya itu perkuliahannya jadi mandet atau apa, dan menjadi menyalahkan diri sendiri. I'm not supposed to be like this, I'm not supposed to be like this. Ya sometimes it's okay, it's okay not to be okay sebenarnya, but it's okay to be stay that way. It's not okay to stay that way. It's not okay to stay that way. Maksudnya yang terus menyalahkan diri sendiri itu jangan. Forgive yourself. Ketika kita udah memaafkan diri kita, itu susah loh memaafkan diri kita ya. Setelah kita memaafkan diri kita, disitulah baru kita mulai untuk bisa melihat diri kita itu berharga. We need to worth ourselves. Kita perlu menghargai diri kita sendiri dulu. Wah gila. Ini bisa jadi TED Talk guys. TED Talk. You don't know TED Talk? TED Talk yang kayak orang kayak seminar gitu. Oke. Nah, jadi menurut gue sih that practical way sih gitu ya. Tapi kalau practical way-nya Akina gimana? Kalau gue gini, actually cuma satu langkah yang selalu gue terapin, yang gue bilang ke diri gue sendiri. Gue selalu bilang that, Akina, this is the first time you live. Jadi kayak, oh yeah, that's right. Kin, lu tuh nggak, ini bukan hidup lo yang kedua kali sehingga you get everything figured out gitu. This is the first time that you live. Ini hidup pertama lo, so it's okay if you're not perfect. It's okay if you have cracks ya. Jadi gini, kita kan nggak bisa milih ya. Kayak gue pernah ngomong dari episode sebelumnya. Kita tuh nggak bisa milih kita lahir di keluarga apa, ya. Kita lahir di keluarga dengan parents yang kayak gimana. Even parents kita pun itu pertama kali mereka jadi parents gitu kan. Jadi mereka didik kita yang mungkin gak sempurna. Itu juga ngefek dari gimana orang tua mereka ngedidik mereka dan akhirnya mereka ngedidik kita gitu. Jadi di saat mereka mendidik kita dengan tidak sempurna dan we grow up with insecurities, kita grow up with cracks, misalkan daddy issues or mommy issues or anything lah. Kalau misalkan bokap nyokap lo cerai dan lo ada di broken family, kan lo nggak milih buat ada di situ kan. Nah tapi biasa kita tuh menjadikan itu alasan buat kita nggak mencintai diri kita sendiri. Well, langkah yang bisa kita lakuin adalah bilang ke diri kita that, hey, this is the first time you live and you don't choose to live like that gitu loh. Jadi kalau misalkan lo melihat banyak kekurangan, lo lihat aja ke diri lo sendiri. It's okay, nggak apa-apa. You can grow up and feel that cracks gitu. Jadi bisa kalau di saat ini lo melihat kekurangan lo A, ya nggak apa-apa, terima aja. Karena mungkin kekurangan itu juga bukan salah lo gitu. Tapi you grow and then lo cari cara untuk memperbaiki crack itu. Nah tapi don't be too hard on yourself sampai bilang you expect yourself to be perfect gitu loh. Kayak kita tuh misalkan gini, kita suka ngebandingin diri kita sama orang lain yang udah sempurna, padahal mereka tuh udah 10 langkah di depan kita. Dalam arti mereka tuh udah ngelakuin sebenarnya, udah ngelaluin apa yang kita laluin. Tapi kita lihat hasil jadinya, sedangkan kita compare sama kekurangan kita yang masih ada di sini gitu. Yang lagi dalam proses ya. Yang lagi dalam proses dan gak bisa dong. Jadi tell yourself that hey, kayak Akina, this is the first time you live. It's okay if it's not perfect. Gak apa-apa kalau lu banyak kekurangan, yang penting grow. I believe the growth is more important than perfection ya. In terms of self-love and self-acceptance gitu. Jadi accept yourself, love yourself in the journey, nikmati kesalahan, kasih diri lo ruang buat salah, ruang buat berekspresi, sama ruang yang gak ada di zona nyaman lo. Jadi yang pertama, ya udah nggak apa kalau lo salah, ada ruangnya kok buat lo salah. Terus yang kedua, ada ruang lo buat coba hal-hal baru, buat ekspresi. Dan yang terakhir, ada kalau lo lagi nggak ada di zona nyaman lo, ya nggak apa-apa. Dan lo buat banyak kesalahan, lo ngelakuin banyak hal yang silly di luar zona nyaman lo, nggak apa-apa. That's a part of the journey gitu. Dan lo perlu belajar menerima diri lo beserta kekurangan dan kelebihannya throughout those journey gitu. Sekarang lo sendiri gimana Kin? Lo udah bisa mulai menerima diri lo nggak? Kalau gue udah bisa bilang, kan tadi it's a journey ya, back and forth, tapi gue bisa bilang udah gitu, karena meskipun ketemu lagi kekurangan along the way, tapi udah bisa memanage lah, sehingga I don't hate myself, tapi I can accept myself for who I am gitu. Oke, jadi mau tepuk tangan dulu. Nah jadi kasihan dari tadi gak ada tepuk tangan. Penonton bayaran. Nah jadi buat teman-teman di sini yang udah dengerin dari tadi, kalian pasti I believe that you guys get so much. Dan maybe kita recap lagi ya. Tadi kan ngomongnya asik banget nih ya. Bener. Tapi kita recap jadi kayak beberapa point for you guys. So
kalau misalkan teman-teman ada yang masih struggling with self love, masih kayak ngerasa diri kamu tuh kurang banget, kayak aku nggak suka A, B, C, D, F, G, it's okay teman-teman, just enjoy the journey. Nikmati aja perjalanan kamu menerima diri kamu langkah demi langkah. So the point is, the first is enjoy the journey. Pertama, kalian nikmati prosesnya. Gak usah langsung menerima semua kekurangan dan mendapat solusinya, tapi enjoy the journey and accept yourself through that journey. Dan yang kedua adalah do not compare. Jangan membanding-bandingkan kualitas diri lo sama orang lain. Because comparison kills potential. Lo kalau lo membanding-bandingkan, lo cuman akan makin menemukan hal yang salah tentang diri lo sendiri. Dan yang terakhir adalah love yourself because God has first loved you. Jadi lo terima diri lo sendiri, lo sayang sama diri lo sendiri. Kenapa? Karena Tuhan udah lebih sayang sama lo even sebelum lo bisa sayang sama diri lo sendiri. That's right. Jadi so kita di sini kita mau appreciate Akina dulu dong. Kalau Akina itu udah. Kayak gitu. Ya maksud pasti kita percaya Akina juga diciptakan memang dikasihi teman-teman semuanya. So jadi kita dari mengasihi diri kita sendiri, maka lama-lama kita akan menjadi utuh. Terus saya harus appreciate Anda juga nggak? Nggak usah. Teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Christian. Meskipun Caca ini nyebelin, tapi sebenarnya banyak kualitas yang baik lah. Christian. Oh ya, susah kan? Oh, ya udah. Oke, jadi teman-teman, kita sudah hari ini membahas mengenai self love. Jadi bagi teman-teman semuanya yang mungkin merasa bahwa belum mulai untuk mencintai diri kita sendiri, ya yuk kita sama-sama belajar untuk bisa start untuk mencintai diri kita sendiri. Karena setelah kita mencintai diri kita sendiri, maka pelan-pelan kita akan bisa menjadi orang yang utuh. Dan buat kalian yang belum bisa menerima dan mencintai diri sendiri, that's okay guys, because you are not alone. And we love you.